All right, good evening, everyone. How are you? Hello, everyone ready? Teman-teman, maaf ya, ada kendala. Tadi itu kan saya biasa pakai suatu akun ya, tapi akun yang seharusnya jadi host, ya saya sendiri ya. Akun utamanya yang menyelenggarakan meeting ini malah nggak bisa, nggak diperbolehkan untuk screen sharing. Kan aneh ya. Jadi saya pakai dua akun gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, Pak. Oke, hari ini kita, oh iya kemarin ya. Kemarin digantikan dengan Mr. Ahmad ya. Kayaknya saya lihat di recordingnya fun juga ya Mr. Ahmad ya. Mudah-mudahan teman-teman enjoy dan dapat ilmu banyak teman-teman dari Mr. Ahmad. Kita lanjut ya masih di bagian listening. Listening ini sebenarnya kalau mau di latihan listening ada banyak ya dan jenis-jenisnya juga ada perlu banyak yang kita pelajari ya. Kemarin saya lihat teman-teman belajar terkait short conversation. Short conversation utamanya di hominim ya, betul betul teman-teman. Suara-suara yang sama terakhir gitu ya. Ya, Pak. Ya betul ya. Oke, latihannya kemarin udah banyak ya. Saya rasa hari ini saya akan lanjutkan ke idiomatic expression. Groups of words with established meaning unrelated to the meaning of individual words. Oh ya, sebelum mulai juga saya mohon maaf, saya masih batuk ya. Saya kemarin sempat sakit, home rest kedua hari ya. Memang musim sakit katanya ya. Dan ini masih sisa batuknya. Jadi kalau saya nanti agak batuk-batuk, mohon maaf ya, agak maaf sedikit. Sebisa mungkin saya mute gitu ya kalau batuk. Oke, idiomatic expression. Ada yang pernah dengar nggak idiomatic expression? Idiomatic expression itu apa sih? Ya, pertama kita perlu ngerti ya, idiom itu apa? Idiom itu adalah sebuah kumpulan kata yang maknanya itu nggak bisa, ya jadi dia kumpulan kata yang memiliki makna sendiri dan maknanya nggak bisa kita artikan kata per kata. Itu namanya idiom. Contoh idiom apa? Contoh idiom kalau misalkan teman-teman mungkin adik atau kakaknya teman-teman ataupun anaknya teman-teman mungkin ya sedang mau bermain bola basket gitu ya atau bermain sepak bola itu sering native speaker atau ya pembicara asli ya misalkan di Amerika gitu misalkan sedang bermain basket pasti bilang oke, break a leg gitu ya. Oke, break a leg. Nah, kalau ada orang bilang break a leg, berarti bukan berarti kita disuruh menghancurkan kaki orang. Nah, itu namanya idiom. Jadi ada makna sendirinya. Jadi ternyata break a leg itu artinya kayak semangat ya. Oke, jadi misalkan seorang bilang I'm going to play basketball, terus ada yang bilang oke, break a leg itu artinya bukan bermain bola basket sambil menghancurkan kaki orang itu tidak boleh ya. Itu artinya semangat ya. Gitu. Seperti itu. Itu contoh dari idiomatik. Ada contoh lain nggak Kak? Ada. Ada banyak contoh idiomnya. Kalau dibahas dalam 10 pertemuan mungkin nggak cukup ya, karena banyak sekali idiom yang digunakan. Gimana caranya kita bisa tahu idiom itu? Gimana caranya ya? Caranya ya bisa manual ya teman-teman, bisa teman-teman menghafalkan sendiri manual seperti ini. Tapi bakal banyak sekali kalau teman-teman menghafalkan. Mungkin cukup dikenali aja sih. Nanti lagian kalau teman-teman udah menghafal juga belum tentu keluar juga. Karena banyak banget. Nah ini beberapa yang sering keluar. Contohnya hard to swallow.
Ini kan kalau kata per kata artinya itu susah untuk ditelan, hard to swallow gitu. Artinya itu sulit untuk dipercaya atau difficult to believe. Digging around ini berarti mencari sesuatu. Atau juga he's really bright spark. Artinya dia orang yang pintar. He's an intelligent person. Kemudian he's kicking the bucket. Artinya he died. Ini agak kurang sopan tapi kayaknya ya. He's kicking the bucket. Yang ini sering nih digunakan ya. Ini kalau kehidupan sehari-hari sering digunakan nih. Kayak misalkan kita mau mau bilang seseorang itu nggak terlalu pintar atau bodoh gitu ya. Kita bisa ungkapkan dengan lembut. Bisa ungkapkan he's not really the brightest bulb. He's not really the brightest bulb. Bulb maksudnya bohlam ya. Dia bukan bohlam yang paling terang. Mirip-mirip seperti ini. Berarti artinya dia itu bukan orang yang pintar. He's not really the brightest bulb. Bulb. Dia nggak terlalu pintar gitu ya. Atau yang lainnya ya, she's hitting the ball. Bukan berarti dia memukul buku, tapi dia ternyata artinya dia belajar dengan keras. Kemudian break a leg. Nah, tadi udah dibahas ya ini ya. Ternyata artinya good luck. Semoga beruntung atau semangat. Gitu ya. Set out a new career. Ini artinya ini nggak terlalu sulit ya. Dari kita baca aja mungkin udah ngerti ya. Set out a new career. Artinya start a new career. Artinya apa? Mulailah, memulai karir yang baru. Saunter through life. Ini artinya live in a relaxed way. Follow in someone's footstep. Ini sering juga muncul. Follow in someone's footstep. Ini artinya ya ikut seperti meniru orang lain, meniru jalan hidupnya orang lain. Karir path ada lagi ya. Dan ini yang sering muncul juga nggak hanya ini ya, banyak ya, banyak. Ini salah satu contoh aja ya, untuk memicu teman-teman. Sebenarnya saya ada ya akun Instagram. Kalau teman-teman punya Instagram ya, teman-teman bisa akses ada yang akun yang memang didedikasikan buat memperbanyak idiom. Nanti saya share di grup ya. Itu langsung dengan contohnya, langsung dengan native speaker-nya yang berbicara. Biasanya kayak cuplikan film. Oke, listening. Nah, kita mulai dengan latihannya supaya mungkin sistem mengajar saya agak berbeda ya dengan Kak Ahmad ya. Saya materi materi langsung latihan 5-5 gitu. Teman-teman kalau mau mempersiapkan headset ataupun ruangan yang lebih sunyi bisa dipersiapkan ya. Saya berikan waktu buat teman-teman. Karena kita akan play ya, akan play 5 soal, kemudian mungkin saya akan ulangi sekali lagi, lalu akan kita bahas bersama-sama 5 soal. Silakan dipersiapkan, saya tunggu sebentar ya.
Saya play ya teman-teman. Exercise 4.3. Number 1. Want to go out for coffee? Maybe later. Right now I'm going to go work out at the gym. What is the woman going to do next? Number 2. The party is starting soon. Aren't you ready yet? I just have to decide on a tie. Do you think this red one goes with my shirt? What does the man want to know? Number 3. Do you have notes from Professor Morrison's psychology class Friday? I missed class that day. Guess we're in the same boat. What does the woman imply? Number 4. Is Ron still working as a cook? Not anymore. He decided he's not cut out for restaurant work. What can be concluded about Ron? Number 5. Are you ready for the quiz in Professor Davenport's class today? A quiz? Today? Are you pulling my leg? What does the man mean? Exercise 4.3. Number 1. Want to go out for coffee? Oh ya, by the way, nanti jawabannya dijawab di chat aja ya teman-teman. Saya play lagi ya. Exercise 4.3. Number 1. Want to go out for coffee? Maybe later. Right now I'm going to go work out at the gym. What is the woman going to do next? Number 2. The party is starting soon. Aren't you ready yet? I just have to decide on a tie. Do you think this red one goes with my shirt? What does the man want to know? Number 3. Do you have notes from Professor Morrison's psychology class Friday? I missed class that day. Guess we're in the same boat. What does the woman imply? Number 4. Is Ron still working as a cook? Not anymore. He decided he's not cut out for restaurant work. What can be concluded about Ron? Number 5. Are you ready for the quiz in Professor Davenport's class today? A quiz? Today? Are you pulling my leg? What does the man mean? Oke, silakan dijawab di chat ya teman-teman. Kak, sorry, dijawab di chatnya ditulis manual aja gitu. Halo ya, Ditulis manual aja, bukan di Gform. di manual aja di chat kan. Oh iya, oke, makasih. Abjadnya aja langsung ya. Iya, iya di chat aja, di chat langsung aja, Mbak. Suara kakaknya bagus, saya kira dari audionya tadi. Udah ya, makasih ya.
Alright, kita bahas ya teman-temannya. Ini banyak yang benar sih ini. Exercise 4.3. Number 1. Want to go out for coffee? Wanna go out for coffee? Wanna go out for coffee? Apakah kamu ingin keluar untuk ngopi? Maybe later. Right now I'm going to go work out at the gym. Maybe later. Right now, I'm going to work out at the gym. Work out, nah itu masuk dalam list idiom ya. Jadi work out itu maksudnya bukan bekerja di luar, tapi olahraga. Work out. What is the woman going to do next? What is the woman going to do now? Tadi kan dibilangnya apa yang, berarti pertanyaannya apa yang akan wanita itu lakukan? Ya, tadi dijelaskan dibilangnya ya kan tadi awalnya diajak untuk ngopi ya. Wanna go out for coffee? Dibilangnya maybe later, mungkin nanti saja. Right now I'm going to do a workout. Gitu ya. At the gym. Berarti jawaban yang tepat tentu bukan go to work with gym ya. Ini masih seputar itu ya, apa pengecoh ya. Tadi memang disinggung gym tadi ya, tapi gymnya tadi itu yang gym gini ya teman-teman ya. Gym, tempat olahraga ya. Ini sering banget ya, pasti kemarin udah disinggung juga ya. Sering banget pengecoh yang memang suaranya, pengucapannya, pelafalannya, pronunciation-nya itu sengaja dibuat mirip supaya terkecoh. Kemudian tadi juga disebut dengan kopi ya, kopi. Disebut juga kopi. Diulangi lagi supaya terkecoh. Padahal poinnya beda jauh ya tadi ya. Dibilangnya dia tadi menolak gitu. Katanya kan maybe later, mungkin nanti saja. Right now I'm going to work out at the gym. Tentu dia menolak, dia nggak pergi untuk ngopi gitu ya. She doesn't go out for coffee. Salah ya. Salah yang B, salah yang benar adalah yang C. Malahan jawaban yang benar itu yang C. Yang beda jauh gitu ya. Pelafalannya malah seringnya jawabannya itu teman-teman, saya kasih bocoran saja ya. Kalau short conversation malahan yang suaranya mirip-mirip gitu ya, kayak gym, coffee, terus kemudian mungkin kayak apa pengecoh lainnya ya, kayak bear with me dengan being hunted by the bear, itu kan beda jauh ya. Biasanya tuh malah jawabannya itu kayak diparafrase atau menggunakan sinonimnya yang lain gitu ya. Kan sinonim gitu ya, atau menggunakan kata lain untuk mendeskripsikan suatu hal yang sama. Contohnya ini jawabannya si get some exercise. Tadi kan dibilangnya workout ya, workout itu kan olahraga. Ini jawabannya yang C. Sejauh ini banyak yang benar ya. Number 2. The party is starting soon. Aren't you ready yet? The party is starting soon. Aren't you ready yet? Pestanya akan mulai sebentar lagi. Apakah kamu sudah siap? I just have to decide on a tie. I just have to decide on the tie. Saya harus menentukan dasinya. Do you think this red one goes with my shirt? Do you think this red one goes with my shirt? Do you think this red one
goes with my shirt? Apakah kamu pikir yang merah ini goes with itu artinya cocok gitu, atau terlihat bagus gitu ya? Cocok lah, lebih cocok. Lebih tepatnya ya. Apakah ini cocok dengan kemeja saya? Goes with ya. What does the man want to know? What does the man want to know? Apa yang ingin pria itu ketahui? Tadi dia bertanya ya. Maka yang A, if the woman will go to the party with him. Memang tadi disinggung goes with, ya, tapi bukan mengajak perempuannya ya, mengajak perempuannya, tapi bertanya suatu hal. This red one goes with my shirt. Do you think this red one goes with my shirt? Do you think this red one goes with my shirt? Jadi goes-nya di sini bukan artinya pergi ya. Goes with artinya cocok atau ya terlihat bagus lah. Tentu bukan yang A ya. Bukan juga yang C. If he should wear a tie to a party. Apakah dia harus memakai dasi? Bukan itu yang ditanyakan ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang D. If the red tie looks good with his shirt. Dia bertanya apakah dasi yang warna merah itu terlihat bagus dengan kemejanya. Next. What does the man want to know? Number 3. Do you have notes from Professor Morrison's psychology class Friday? I missed class that day. Do you have notes from Do you Professor have Morrison's psychology class Friday? Do you have notes from class from Professor Morrison class at Friday katanya? Apakah kamu ada catatan dari kelasnya Profesor Morrison? I missed class that day. I missed that class that day. Saya ketinggalan kelasnya hari itu. Guess we're in the same boat. Guess we are on the same boat. Guess we are on the same boat. Saya rasa kita berada di kapal yang sama. Kalau arti yang literal meaning ya, tapi maknanya di sini nih, guess we are in the same boat itu maksudnya kita bernasib yang sama. In the same boat itu artinya bernasib sama. Berarti apa? Berarti yang perempuannya juga itu ketinggalan atau tidak mengikuti kelas dari Profesor Morrison juga. What does the woman imply? What does the woman imply? Apa yang dimaksud oleh perempuan itu? Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. She missed Friday's class too. Dia juga tidak menghadiri kelas Jumat itu katanya. Jadi in the same boat, walaupun memang disinggungnya tentang boat ya atau kapal, itu bukan berarti tentang berlayar ya, bukan when sailing. Salah ya. Bukan juga dia harus nulis dengan lebih baik. Dia nggak hadir gitu ya. He should take better notes during Professor Morrison. Kan dia tidak hadir. Oke, jadi jawabannya itu yang A, udah pasti lah ya. Number 4. Is Ron still working as a cook? Not anymore. He decided he's not cut out for restaurant work. Ron's still working as a... Number 4.
Is Ron still working as a cook? Is Ron still working as a cook? Is Ron still working as a cook? Apakah Ron masih tetap bekerja sebagai tukang masak? Tukang masak bahasa Indonesia apa ya? Ya, tukang masak ya. Tukang masak bukan berarti chef ya, saya rasa. Kalau formalnya ya. Tukang masak gitu ya, aman lah ya. Not anymore. He decided he's not cut out for restaurant work. Not anymore. He decided that he's not cut out for restaurant work. Tidak lagi katanya, tidak lagi, tidak bekerja lagi, tidak, maksudnya tidak sebagai cook lagi gitu ya. He decided he's not cut out. Cut out itu artinya tidak cocok, cut out, atau tidak ada keinginan. Gitu ya. It's not cut out for the restaurant work. What can be concluded about Ron? What can be concluded about Ron? Apa yang bisa kita ketahui tentang Ron? Apakah yang he cut himself while he was preparing food? Memang tadi disinggung tentang cut ya. Tapi yang disebut itu cut out. Artinya merasa tidak cocok. Bukan fashionnya lah gitu ya. Berarti bukan berarti dia tangannya terpotong atau bagian tubuhnya terpotong ya. Kalau he cut himself itu artinya dia ngiris bagian tubuhnya tersendiri gitu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang benar itu adalah yang B ya. He doesn't want to work in a restaurant. Kalau yang C, he's planning to open up a restaurant, nggak ada ucapan seperti itu ya. Next. Number 5. Are you ready for the quiz in Professor Davenport's class today? Number 5. Are you ready for the quiz in Professor Davenport's class today? Are you ready for the quiz in Professor Davenport class today? Apakah kamu sudah siap untuk quiz di kelas Profesor Davenport? Terus direspon. A quiz? Today? Are you pulling my leg? A quiz today? Are you pulling my leg? Quiz hari ini, apakah kamu bercanda? Gitu, pertanyaan gitu ya. Apakah kamu bercanda? Pulling my leg itu artinya bercanda, kayak kidding me gitu ya. Bukan menarik kaki. What does the man mean? What does the man mean? Yang A, he wants to know if the woman is joking. Are you pulling my leg? Apakah kamu bercanda? Benar jawabannya. A ya langsung. Di sini ada yang mau ditanya teman-teman? Karena selanjutnya kita akan latihan lagi. Mau tanya dong, Mister? Ya, silakan. Ya. Kalau misalnya nanti waktu kita tes TOEFL, terus listening juga, tapi nggak ada idiomnya. Maksudnya ada idiom, tapi kita itu misalnya belum tahu itu kalau itu tuh idiom, gimana solusinya kalau saat itu kita nggak tahu idiomnya. Jadi kita harus pakai cara apa? Ya, makasih. Itu ya, ini Tipsnya. pertanyaan yang bagus dan sulit dijawab sebenarnya. Sebenarnya kalau jawaban jujur dari saya mudah ya. Cuman gimana caranya ngebuat trik gitu ya? Ada triknya apa enggak itu sebenarnya kalau misalkan kita nggak ngerti idiomnya. Kalau jawaban jujur dari saya ya, saya rasa nggak ada triknya ya. Saya rasa memang harus paham idiom. Simpelnya gitu. Kita perbanyak list-list idiom kita. Gitu sih Kak. Perbanyak dengar
native speaker berbicara. Karena memang di short conversation ini percakapannya non formal, memang percakapan casual. Dan native speaker itu di kehidupan sehari-hari memang sering menggunakan idiom, workout, lose weight, pulling my leg, terus break a leg, gitu ya. Memang kita harus menghafal juga sih, menghafal gitu. Dan itu terserah teman-teman metode menghafalnya gimana. Kalau saya pribadi, saya mengerti banyak idiom, tapi nggak semua. Dan metode saya untuk mengerti banyak idiom itu, saya memang perbanyak menonton konten bahasa Inggris. Dan kontennya bukan yang konten, saya hari ini mau lihat konten belajar grammar gitu, bukan seperti itu saya. Saya lihat kontennya memang sesuai dengan ketarik-tarikan saya. Saya senangnya misalkan sepak bola gitu ya, lagi senang sepak bola. Saya akan lihat channel yang berbicara sepak bola tapi bahasa Inggris. Nah, dari situ pasti mereka banyak menggunakan idiom. Dari situ saya bisa paham. Saya tipe yang Oh, kurang bisa menghafal yang manual, tapi saya bisa cukup memahami untuk yang praktikal gitu. Gitu, Kak. Itu jawaban saya, Kak. oh iya. Terus kalau misalnya nanti kan after preparation ini misalnya mau langsung tes ke ILP gitu misalnya. Nah, itu nanti untuk keluar soal yang ada idiomnya ini biasanya berapa persen akan keluar atau pasti akan ada keluar gitu, Mister? Biasanya berapa Persentasenya soal? Ya. berapa ya? Mungkin paling enggak itu ada 2 lah mungkin. Tapi nggak selalu sih, Kak. Tapi nggak selalu. Mungkin sekitar 2, 3, kadang 5 ya. Tapi nggak sebanyak itu sih. Jadi kalau kita harus menghafal ratusan idiom juga ya rugi nggak rugi ya. Karena yang perlu dihafal banyak sekali dan soal yang muncul itu sedikit. Jadi memang cara terbaiknya gitu sih, harus praktis ya, praktek kita. Kita mulai membiasakan menonton konten bahasa Inggris tentunya. Itu Kak jawaban saya. Nggak Oh terlalu iya. banyak. Terus mau tanya lagi dong Mas, terakhir. Sorry ya Mas. Mister, jadi kalau misalnya kan kalau teacher yang kemarin katanya kalau kita mau tes TOEFL perbanyak aja baca sejarah Amerika atau sama apa gitu ya, saya lupa. Itu Hmm. bisa disounding lagi nggak? Soalnya saya lupa maksudnya gimana dan apa yang harus dibaca sejarahnya itu di bagian mana. Oke, makasih, Oke gini, Mister. ini pertanyaan yang bagus-bagus ya. Saya rasa teman-teman akan ya berguna lah ya, merasa berguna ya dengan pertanyaan kakaknya. Jadi memang TOEFL ini penyelenggaranya memang memang standar awalnya memang kita itu dari Amerika. TOEFL itu asalnya dari Amerika, utamanya Amerika Utara, Kanada dan USA. Dan makanya kalau teman-teman perhatikan, aksen yang digunakan untuk listening itu Amerika. Kemudian di structure nanti dan di reading nanti sering pakai referensinya sejarah Amerika ya. Kemudian eh, mungkin nanti ada seniman Amerika, pahlawan Amerika, jalan di Amerika gitu ya, depression di Amerika. Pokoknya isu-isunya tentang Amerika. Apakah membaca sejarah akan membantu? Ya membantu skill bahasa Inggrisnya. Tentunya teman-teman akan searching juga ya, misalkan belum mengerti artinya apa gitu, tentunya akan cari kan di Google gitu ya, Google Translate mungkin ini artinya apa gitu. Pasti akan membantu. Tapi teman-teman dalam mengerjakan TOEFL ini perlu teman-teman ketahui, semua jawaban yang teman-teman butuhkan itu nanti ada di soalnya.
Jadi misalkan walaupun nanti yang ditanyakan itu tentang sejarah Amerika Serikat, tapi nanti itu pasti jawabannya sudah ada di soalnya. Jadi misalkan teman-teman nggak membaca atau nggak mempersiapkan lebih dahulu tentang mungkin siapa itu seniman Amerika Serikat, siapa itu Charlie Chaplin gitu ya. Teman-teman nggak usah khawatirin hal itu, karena nanti memang di reading nanti sejarah Amerika ya. Tapi itu jawabannya udah langsung di passage itu. Ya. Mungkin sarannya Kak Ahmad itu mungkin dengan membaca sejarah Amerika, teman-teman bisa bisa belajar bahasa Inggris juga dari situ ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi untuk mempelajari teori-teorinya tentang yang di luar dari bahasa Inggris, saya rasa nggak perlu. Gitu, Kak. Oke, makasih banyak ya Mister jawabannya. Oke, kasih Kak. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang banyak topiknya, ada biologi, mikrobiologi, mungkin tentang art history, kemudian tentang mungkin revolusi, kemudian civil war, kemudian tentang apa gold rush. Nah itu teman-teman untuk menjawab soal TOEFL, teman-teman nggak perlu belajar tentang sejarah ataupun nggak perlu belajar tentang biologi untuk menjawab hal itu. Teman-teman nggak perlu pengetahuan umum untuk menjawab soal TOEFL. Yang perlu ditingkatkan hanya fokus di skill bahasa Inggrisnya saja. Kalaupun memang teman-teman ingin membaca sejarah Amerika, bagus. Tapi tujuannya untuk meningkatkan skill bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Mungkin diartikan gitu ya, cari artinya gitu ya, kata-kata yang jarang ditemui gitu, mungkin teman-teman bisa cari di kampus gitu. Jadi akan membantu. Ya. Oke, teman-teman, ini ada latihan lagi. Exercise 4 ini masih terkait idiom. Ya, saya akan play lagi ya teman-teman ya. Exercise 4.3. You have notes from Professor Morris. Number 4. Number 6. Brian, did you watch the launch of the space shuttle on television this morning? No, they had to put it off because of bad weather. What does Brian mean? Number 7. You're sure Jennifer was at the lecture? Oh, she was definitely there. She really stood out in that bright red sweater of hers. What does the man say about Jennifer? Number 8. Phil just got a speeding ticket. That serves him right. What does the woman say about Phil? Number 9. I think I'll ask George to help. Save your breath. What does the woman imply about George? Number 10. Do you like that real estate class you're taking, Roy? By and large, yes. What does Roy say about his class? Saya ulang sekali lagi ya teman-teman, nanti jawabannya bisa dijawab di chat. Number 6. Brian, did you watch the launch of the space shuttle on television this morning? No, they had to put it off because of bad weather.
What does Brian mean? Number 7. You're sure Jennifer was at the lecture? Oh, she was definitely there. She really stood out in that bright red sweater of hers. What does the man say about Jennifer? Number 8. Phil just got a speeding ticket. That serves him right. What does the woman say about Phil? Number 9. I think I'll ask George to help. Save your breath. What does the woman imply about George? Number 10. Do you like that real estate class you're taking, Roy? By and large, yes. What does Roy say about his class? Oke, silakan dijawab teman-teman. Oke, masih banyak ini yang belum ngirim ya. Dicoba ya teman-teman ya, pada saat diberi latihan dicoba ya. Karena memang listening begini, latihan mencoba. Kalau mendengar penjelasan saja itu menurut pengalaman saya ya, itu agak sulit memahaminya. Kita bahas ya. The man mean? Number 6. Brian, did you watch the launch of the space shuttle on television this morning? Brian, did you watch? Did you watch apa tadi? Number 6. Brian, did you watch the launch of the space shuttle Brian, did you watch the launch of the space shuttle on television this morning? No. on television this morning? Brian, did you watch the launch of space shuttle on the television this morning? Apakah kamu menonton peluncuran pesawat luar angkasa di televisi pagi ini? They had to put it off because of bad weather. Number 6.
Brian, did you watch the launch of the space shuttle on television this morning? No, they had to put it off No, they had to put it off. No, they had to put it off. because of bad weather. Because of bad weather. Put it off. Apa artinya put it off? Put it off itu artinya ditunda ya, ditunda. Disingkirkan sejenak, ya, put it off. Atau dimatikan dulu gitu ya, dimatikan gitu ya. Maksudnya di sini memang agak rancu ya antara yang A atau yang C. Apakah the program was cancelled? Kalau yang B sudah pasti salah tentu ya. The shuttle was launched yesterday. Sudah jelas-jelas dia jawab no. They had to put it off because of bad weather. Tidak. Dia ini mereka harus menundanya karena cuacanya ini buruk. Kita mungkin agak galau ya, agak bingung antara yang A atau yang C. Apakah ini di cancel? Kan maknanya sama Pak, di cancel, dibatalkan gitu ya. Kalau di delay artinya ditunda. Ini kok enggak ini ya, enggak mencolok perbedaannya ya, mirip-mirip ya. Nah, kalau misalkan ada suatu soal yang teman-teman ketemu itu kira-kira mirip gitu ya jawabannya, itu teman-teman pilih jawaban yang paling benar. Yang paling benar ya. Karena memang antara salah dengan benar kadang-kadang dibuat beda tipis. Kalau teman-teman perhatikan, itu kan yang dibahas itu tentang peluncuran pesawat luar angkasa ya, yang dia harus put it off gitu ya. Tapi bukan berarti seluruh programnya itu di cancel kan. Kalau bicara tentang program itu kan berarti kan ya seluruh kegiatan semuanya gitu, penelitiannya dibatalkan, terus semuanya gitu ya dibatalkan. Padahal kan ini hanya karena cuacanya buruk. Kalau cuacanya buruk kan dia dibilang put it off, dimatikan sejenak, berarti kan ditunda. Kalau cuacanya baik bisa dilaksanakan lain, bukan berarti di cancel. Kalau di cancel itu benar-benar udah mundur gitu ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. The launch was delayed. Delay-nya kapan? Mister, Ditundanya kapan ya? Mungkin bisa besok hari ataupun minggu depan gitu ya, ataupun next season. Mungkin seperti itu. Oke, silakan Kak. mau tanya Mister, tapi kan di situ nggak ada dibicarakan yesterday, bingung jadinya. Ya, Maksudnya yesterday-nya nggak ada, maksudnya ditunda ya, terus jadi besok. ditundanya jadi besok. Eh, Iya, ini yang yesterday-nya nggak ada keterangannya ya di record ya ini yang di. yesterday ini salah Kak jawabannya. Bukan yang B. Oh, oh my God. Berarti yang C ya, Iya, jawabannya di yang C. delay. Iya. Oh, oke oke. Salah fokus. Makasih. Oke. Kita minum air putih dulu Kak. Oke. Em, lanjut ya, gitu ya. Udah clear berarti ya. Bukannya bukan yang B ya. Saya coret lagi deh biar nggak bingung ya. Saya kalau coretnya Oke, di sini Mister. berarti kalau saya coretnya di sini berarti jawaban yang salah gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. What does Brian mean? Terus Brian mean apa ya? Brian maksud. Number 7. You're sure Jennifer was at the lecture? You sure
that Jennifer was at the lecture. Apakah kamu yakin Jennifer itu tadi ada di perkuliahan? Oh, she was definitely there. Oh, she was definitely there. Oh, dia udah jelas pasti ada di sana. Seperti itu ya bahasa Indonesia. She really stood out in that bright red sweater of hers. She really stood out in her bright red sweater of hers. Stood out. She really stood out in her bright red sweater of her. Dia terlihat, stood out itu kayak mencolok ya teman-teman, kayak paling terlihat, namanya stood out. Ya, stood out, kayak muncul paling depan. Kayak teman-teman lagi berdiri, terus berdirinya paling tinggi, gitu ya. Itu namanya stood out, paling terlihat. Berarti apa? She really stood out. Kayak bisa diartikan bahasa Indonesianya ya. Dia sangat terlihat jelas dengan sweater merah terangnya, gitu ya. Tapi stood out bukan berarti selalu artinya berdiri ya, bukan berarti stood kan artinya berdiri ya. Bukan berarti dia stood up and left the lecture, bukan. Bukan dia berarti dia berdiri terus meninggalkan perkuliahan. Nah, tadi kan menyinggung tentang warnanya yang terlalu terang. Berarti maknanya dia udah terlihat gitu ya. Jawaban yang A ini salah. Kalau yang B, she was waiting outside the lecture hall. Ini udah pasti salah ya. Padahal jelas-jelas dibilangnya, oh, she was definitely there. Dia sudah jelas pasti ada di sana. Di sana di mana? Di lecture. Jawabannya berarti yang C ya. Her sweater made her easy to spot. Sweaternya memudahkan dia untuk dikenali ya. Tunjuk atau dikenali gitu ya. Karena sweaternya warnanya merah terang, bright red. What does the man say about Jennifer? Does the man say about Jennifer? Apa yang Jennifer tadi ya, yang pakai sweater? Number 8. Phil just got a speeding ticket. That serves him right. Bill just got speeding ticket. Terus dibilangnya that served him right. Bill baru saja dapat tilang karena kebuntutan gitu ya. Speeding ticket itu tilang karena kebuntutan. Melewati batas kecepatan kalau di Amerika. Ini menambahkan sedikit konteks ya, speeding ticket. Terus dibilangnya that served him right. Serve him itu kayak that served him right itu artinya kayak dia layak untuk mendapatkan gitu. Deserve gitu ya. Serve him right itu kayak sesuatu yang layak untuk dia dapatkan. Itu idiom lainnya ya, serve him right. Ini kurang right-nya aja ya. Oke. Berarti apa? He deserved to get a ticket. Ya, jawabannya yang A, jelas ya. Kalau ada orang bilang that serve him right, berarti dia layak mendapatkannya. Bisa dibilang juga nyukurin gitu ya, menyukuri gitu ya. Lanjut. What does the woman say about Phil? Terus the woman say about Phil. Yang wanita itu katakan tentang Phil. Number 9. I think I'll ask George to help. I think I'll pass to George. Bukan pass. Number 9. I think I'll ask George to help. Save your breath. I think I'll ask George for help.
Saya rasa saya akan meminta Joe untuk meminta bantuan kepada Joe. Saya rasa saya akan meminta bantuan kepada Joe. Terus dibilangnya, save your breath, simpan saja nafas. Itu artinya kayak, udah deh jangan melakukan tindakan yang sia-sia gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan yang A tentunya. He'll be glad to help. Dia akan senang untuk membantu. Salah ya yang A ya. Yang B, if he helps, it will save the man some money. Salah. Jawaban yang tepat itu yang C. He won't be very cooperative. Dia tidak akan kooperatif gitu ya. Nggak akan membantu dia gitu. Save your breath. Jangan melakukan tindakan yang sia-sia. Tindakan yang sia-sia apa? Meminta bantuan kepada Joe. What does the woman imply about George? Does the woman imply about George? Number 10. Do you like that real estate class you're taking, Roy? Do you like your real estate class that you're taking, Roy? Apakah kamu menyukai kelas real estate yang kamu ambil, Roy? By and large, yes. By and large, yes. Ini bentuk dari agreement juga ya. By and large, yes. Secara keseluruhan, iya. Gitu. Jawaban yang tepat berarti apa? Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, teman-teman, masih banyak yang masih terkecoh itu yang A ya. Memang yang A-nya agak mengecoh sedikit ya. Malah ya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada skripnya juga nih. Kalau teman-teman mau baca nanti di rumah, mau latihan lagi bisa. Besok akan saya share PPT-nya dan juga recording-nya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya akan kita bahas jenis-jenis pertanyaan nanti ada di short conversation. Ada banyak jenis-jenisnya. Ada namanya inference questions. Jadi pertanyaannya bisa, what does the woman imply? Ini udah muncul yang tadi ya sebenarnya ya. Ya kadang-kadang tumpang tindih teman-teman. Kadang-kadang bisa pengecohnya itu yang hominim, tapi pembicaraannya mungkin nanti mengandung idiom. Bisa juga nanti pertanyaannya tentang what does the woman imply. Ini inference question. Ya. What can be inferred from the conversation seperti itu ya. Inference question ini biasanya mengandung suatu pernyataan yang lebih-lebihkan. Nah, kita suruh menyimpulkan makna dari ucapan itu apa. Contohnya seperti ini. Kayak ada orang nanya ya, are you interested in selling your car? Are you interested in selling your car? Apa kamu tertarik untuk menjual mobilmu? Dijawab, sure, if someone has $1 million. Kalau seperti ini teman-teman, ya memang ada ya mobil yang harganya $1 juta ya. Tapi pada umumnya di Amerika, mobil-mobil SUV di Amerika itu mungkin bisa dibilang 90% harganya nggak sampai $1 juta. Makanya ini disebut dengan exaggeration. Kalau orang jawab seperti ini, dilebih-lebihkan seperti ini, artinya dia nggak tertarik untuk menjual mobilnya. Are you interested in selling your car? Sure, if someone has $1 million. Berarti dia nggak tertarik untuk menjual. Kayak misalkan ya di Indonesia sering juga sih pakai kayak gini ya. Misalkan bercanda dengan teman-teman, wah bagus juga jamu gitu, bagus juga jamu, mau jual nggak? Beli aja nih 2 miliar. Ya nggak mungkin jam Casio punyanya Osama bin Laden gitu yang jadul gitu ya tahun 2000-an produksinya terus mau dijual 2 miliar gitu. Nggak mungkin ya teman-teman.
Ya terserah orang yang beli sih, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya apa jam Casio harganya 2 miliar gitu ya. Stres kalau beli jam Casio 2 miliar ya. Saya rasa ya. Ya, itu makanya dilebih-lebihkan. Hal yang begitu berarti maknanya dia nggak tertarik untuk menjualnya. Teman-teman harus harus bisa menangkap kata-kata sarkasme seperti itu ya. Yang dilebih-lebihkan seperti itu. Pertanyaannya nanti bisa what does the woman imply? He doesn't want to what she doesn't want to sell his car. Seperti itu. Nah, ini ada exercise-nya nih. Kita akan play ya 11 sampai 15. Silakan disiapkan. Kita akan play 5 detik lagi ya. Number 11. You joined the folk dancing club? Since when are you interested in folk dancing? Since I discovered it was a great way to meet people. What does the man imply? Number 12. Did you have a good seat for the concert? A good seat? I practically needed a telescope just to see the stage. What does the woman imply? Number 13. Is it ever hot? If you think this is hot, you should have been here last summer. What does the man imply? Number 14. Is the swimming pool on campus open to the public? It is, but if you're not a student, you'll have to pay a fee to swim there. What can be inferred from this conversation? Number 15. Just look at those stars. They certainly never look so clear and bright from the city. What can be inferred about the speakers? Number 11. You joined the folk dancing club? Since when are you interested in folk dancing? Since I discovered it was a great way to meet people. What does the man imply? Number 12. Did you have a good seat for the concert? A good seat? I practically needed a telescope just to see the stage. What does the woman imply? Number 13. Is it ever hot? If you think this is hot, you should have been here last summer. What does the man imply? Number 14. Is the swimming pool on campus open to the public? It is, but if you're not a student, you'll have to pay a fee to swim there. What can be inferred from this conversation? Number 15. Just look at those stars. They certainly never look so clear and bright from the city. What can be inferred about the speakers? Oke, silakan dijawab teman-teman.
Oke, kita play ya. Kita play lagi, kita bahas. Number 11. You joined the folk dancing club? Number 11. You joined the folk dancing club? You join the folk dancing club. Kamu join klub folk dancing. Since when are you interested in folk dancing? Since I discovered it was a Since when are you interested in folk dancing? Sejak kapan kamu tertarik tentang folk dancing? great way to meet people. What does the man imply? Folk dancing. Since I discovered it was a great way to meet people. Since I discovered it's a great way to meet new people. To meet people. Ulangi lagi deh ya. Dancing club? Since when are you interested in folk dancing? Since I discovered it was a great way to meet people. What does the man imply? Since I discovered is this a great way to meet people. That's the woman, and what does the man imply? Apa maksud dari laki-laki itu? Jawabannya gimana? Kan pertanyaannya tadi, sejak kapan kamu tertarik tentang folk dancing? Berarti dia meragukan. Kayaknya nggak pernah deh cowok ini suka tentang folk dancing. Kemudian dijawab katanya ya. Since I discover it's a great way to meet people. Berarti dia itu bukan tertarik tentang folk dancing-nya, tapi dia senang ketemu orang. Tentu jawabannya A ini salah ya. He's been interested in folk dancing for a long time. Itu nggak dijawab seperti itu dengan dia. Dibilangnya itu bukan seperti itu ya. Dibilangnya since I discover it's a great way to meet people. Sejak saya menemukan bahwa hal ini, maksudnya folk dancing ini adalah cara yang luar biasa untuk ketemu orang. Berarti yang lebih tepat itu adalah yang B ya. He's interested in making new friends. Dia tertarik untuk menemukan teman yang baru, membuat pertemanan seperti itu. Dia tertarik dengan membuat pertemanan. Kalian sih gimana? He wants to form a new folk dancing club. Enggak ya, enggak ada pernyataan yang mengkonfirmasi hal tersebut. Lanjut. Number 12. Did you have a good seat for the concert? Did you have a good seat for the concert? Apakah kamu mendapatkan tempat duduk yang baik untuk konsernya? A good seat? I practically needed a telescope just to see the stage. A good seat? I practically needed a telescope just to see the stage. Kursi yang bagus, kata. Saya saja butuh teleskop untuk melihat stage-nya, gitu. Untuk melihat panggungnya aja saya butuh teleskop. Gitu ya. Berarti apa? Berarti dia tidak bisa melihat konser itu dengan jelas. Ya. She couldn't see the concert very well. Ini B. Bukan yang A ya. Mungkin dia masih bisa mendengar suaranya. Kalau musik kan pakai telinga ya. Bukan juga yang C. She had a good seat near the stage. Memang di awal dibilang dia a good seat, ya, a good seat. Tapi itu perhatikan juga nada berbicaranya. A good seat, jadi kayak tanda tanya. A good seat, nada bicara itu bermakna lebih ya teman-teman ya. Jadi perhatikan nada bicaranya. Apakah nadanya itu sarkasme ataupun suatu penolakan, kemarahan, itu perhatikan. Ini yang C salah. What does the woman imply?
Number 13. Is it ever hot? If you think this is hot, you should have been here last summer. Is it ever hot? If you think this is hot, you should have been here last summer. Is it ever hot itu kayak ungkapan ya, kayak dia mengeluh ini panas. Panas ya, kok panas sekali seperti ya. Is it ever hot? Gitu ya. Kok panas sekali? Gitu. Terus dibilangnya, if you think this is hot, you should have been here last summer. Pertanyaannya apa? Oh, ya. Pertanyaannya selalu lupa. What does the man imply? What does the man imply? Maksud dari laki-laki itu apa? If you think this is hot, jika kamu berpikir ini panas, you should have been here last summer. Kamu seharusnya ada di sini di musim panas yang lalu. Berarti apa nih? Dia kayak meremehkan panasnya yang sekarang, berarti kan ya. If you think this is hot, you should have been here last summer. Kalau kamu pikir ini panas, kamu selalu harus di sini kemarin harusnya ya, biar kamu tahu, biar kamu merasakan. Kira-kira seperti itu kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jelas bukan yang C, jelas ya. You should have been here last summer itu kayak seperti dia berharap cewek itu harus ada di sini musim panas yang lalu. Jadi kita bisa asumsikan yang laki-laki itu karena dia udah tahu, berarti di tahun lalu dia ada di situ. Ya. Kalau yang B, this is the hottest summer you can remember, tentu bukan. Jawaban yang benar itu adalah yang last summer was even hotter. Musim panas yang lalu bahkan lebih panas. Number 14. Is the swimming pool on campus open to the public? It is. Is the swimming pool in the campus open for the public? Apakah kolam renang di kampus itu terbuka untuk umum? Dijawab, it is. Iya. But if you're not a student, you'll have to pay a fee to swim there. But What if can be you're inferred not- from this But if you're not students, you have to pay a fee to swim there. Iya, terbuka untuk umum. Tapi jika kamu bukan siswa atau mahasiswa, kamu harus membayar fee untuk berenang di sana. What can be inferred from this conversation? What can be inferred from this conversation? Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini? Antara jawaban yang A, B, dan C ini pernyataan mana yang benar? Apakah students must pay to swim in the pool? Apakah pelajar harus membayar? Tadi kan dibilangnya kan, but if you're not student, you have to pay the fee to swim there. If you're not student, kalau kamu bukan pelajar, kamu diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau pelajar ya nggak perlu membayar, berarti kan ya, bisa kita simpulkan. Kalau yang B, the public cannot use the pool on the campus. Ini juga salah, karena pertanyaannya awal itu, is the swimming pool in the campus open for public? Dijawabnya it is. It is open for public. Kalau dia terbuka untuk umum, berarti ya bisa digunakan untuk umum ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. The pool can be used by students for free. Oke. Ini makanya agak sulit di sini ya, karena ini pesan tersirat dan kita harus menyimpulkan informasi yang ada. Memang tidak disebutkan untuk students itu secara eksplisit ya, bahwa untuk students itu free. Dibilangnya tadi, but if you're not students, you have to pay for you have to pay the fee to swim there. Kalau kamu bukan pelajar, kamu harus membayar. Berarti kalau pelajar ya bayar. Itu ya teman-teman ya. Number 15.
Just look at those stars. Just look at those stars. Perhatikan nadanya ya. Just look at those stars. Ini nada sebuah kekaguman. Pelan kan. Kayak, wah bagusnya bintang ini. Gitu ya. Seperti itu ya. Kalau orang kagum seperti itu kan ya. Lalu perhatikan nada bicaranya. They certainly never look so clear and bright from the city. They clearly never seem to clear and bright from the city. Mereka atau bintang itu jelas tidak pernah terlihat terang dan tidak tidak pernah terlihat jelas dan terang dari kota. What can be inferred about the speakers? What can be inferred about the speakers? Berarti they can see the stars clearly. Enggak ya, dia bisa melihat malah pada saat itu ya, dia melihat bintang itu terang dan juga jelas. Oleh B, they are not in the city tonight. Iya, bisa jadi ya. Lihat dulu pilihannya sih. They are looking at the lights of the city. Itu pasti salah. Yang dilihat itu bukan lights of the city, tapi the star. Jawaban yang tepat adalah yang B. They are not in the city tonight. Karena dibilangnya kan, wah kalau di kota nggak pernah terlihat seperti ini, gitu. Tidak pernah terlihat jelas dan terang. They clearly never seem to. Kita ulang aja lah ya. They never seem to clear and bright. Never look so clear and bright from the city. They certainly never look so clear and bright from the city. Stars. They certainly never look so clear and bright from the city. They clearly never seem to clear and bright from the city. Kalau dari kota nggak terlihat jelas. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Mister, sorry, berarti number 15 itu mereka tuh mungkin lagi di desa atau di mana gitu ya. Terus eh bilang di situ mungkin kelihatan gitu ya, tapi dia bilang kalau di kota itu mungkin nggak akan kelihatan gitu ya. Jadi mereka emang lagi nggak di kota kan? Iya, Apa gimana? dari pernyataannya itu kita bisa simpulkan bahwa dia tidak berada di kota. Kan dari awal yang perempuan itu bilang, just look at those stars. Menyatakan kekaguman terhadap bintang. Kemudian di yang lakinya bilang, they clearly never seem too bright and clear from the city. Gitu ya. Kalau dia udah kagum, otomatis saat ini mereka melihat itu pasti jelas ya. Kemudian dia bilang, they never seem bright and clear from the city, berarti dia jelasnya bukan berada di kota. Kita nggak tahu dia ada di mana ya. Mungkin berada di hutan, berada di gunung, ataupun berada di desa, mungkin seperti itu. Yang jelas dia tidak di kota. Jadi pahami ya Kak ya? Oke, makasih ya Mister. Oke, Kak bilang. Ada lagi guys? Aku izin Mister mau tanya. Ya, Eh, silakan. sebenarnya ini agak teknis sih, tapi kalau misalkan nanti in real testnya, kira-kira di listening ini kita bisa ngulang question per questionnya gak sih? Soalnya tadi kebetulan aku agak baru buat kalau misalnya di TOEFL, jadi kalau misalkan denger sekali soal tuh agak-agak kurang, agak-agak suka nggak mudeng gitu, jadi kayak harus ngulang lagi biar bisa. Cuman kita tetap waktu, cuma kan better kita dengerin lagi supaya make sure gitu loh misal. Thank you. Nggak bisa ngulang lagi. Sekali play sudah cukup sekali. Memang hanya diberi Wow. kesempatan sekali. Jadi memang harus menajamkan telinga. Ya. Sebenarnya ada dua halangan ya yang secara garis besar biasanya orang ya. Kenapa dia itu tidak cepat nyambungnya pada saat listening. Yang pertama,
aksen logatnya ya. Mungkin teman-teman akan lebih paham pada saat saya berbicara bahasa Inggris daripada orang Amerika berbicara bahasa Inggris. Karena teman-teman belum terbiasa dengan aksen Amerika. Ya. Kemudian faktor kedua itu memang belum tahu aja artinya, karena seperti itu ya. Faktor besarnya seperti itu. Faktor yang lebih kecilnya lagi ada lagi kayak memori ya. Kemudian apa? Memori ya. Ada lagi lah pasti ya faktor-faktor kecilnya, tapi biasanya antara dua itu. Biasanya kalau udah tahap tuple sih biasanya uh, ya jarang lah ya kalau pendengarannya kurang gitu, saya rasa jarang. Biasanya masalahnya itu ada di aksen rata-rata besar. Jadi saya sarankan teman-teman mulai saat sekarang menonton mungkin lebih diseringkan gitu ya, menonton konten berbahasa Inggris utamanya yang aksennya Amerika. Misalkan teman-teman tertarik, saya nggak harus mewajibkan teman-teman nonton konten TOEFL terus ya. Ya itu akan membantu, tapi biasanya akan membosankan. Terserah teman-teman tertariknya apa. Misalkan tertariknya memasak, ya silakan akses konten memasak yang speakernya itu orang Amerika. Jadi terbiasa dengan aksennya. Ataupun teman-teman senang dengan podcast. Nah, teman-teman bisa nonton tuh podcast. Mungkin Huberman ataupun Joe Rogan, apapun lah yang asik, nggak apa-apa ya. Nggak usah terlalu formal, nggak apa-apa. Misalkan teman-teman tertarik tentang gym, ya silakan tonton siapa, Dr. Mike atau siapa, Athlete X, segala macam ya. Itu akan membantu teman-teman untuk menajamkan pendengarannya. Dalam tanda kutip yang menajamkan, membiasakan aksen mereka. Selain itu juga teman-teman kalau misalkan masih ada idiom-idiom yang belum mengerti, mungkin teman-teman bisa ngerti dari ucapan mereka. Ya. Ataupun ada arti-arti bahasa Inggris yang belum teman-teman mengerti, nanti bisa teman-teman bisa bertambah vocabulary. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi hanya sekali ya. Apalagi kalau PBT. Nah, PBT itu hanya sekali. Ya. Hanya harus dipersiapkan dengan matang. Ada yang dipertanyakan lagi? Tadi yang nanya Kak Frando berarti ya. Thank you Kak atas pertanyaannya. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, Aku mau tanya, Mister. Oke, ya silakan. eh Kalau nanti tes di ILP-nya itu kan pasti cuma sekali ya diputar audionya. Itu mereka pakai headset dari sana atau di kelas terbuka ada audio gede gitu ya. Terus tadi apa gara-gara aku emang belum banyak latihan, jadi aku tuh baru aware tentang jawabannya itu pas di repeat yang kedua gitu. Gimana ya, Ya. Mister? Oke, kalau ITP itu ada yang dilaksanakan online, ada, dan pakai device kita sendiri ada dilaksanakannya online. Salah satunya yang diselenggarakan mau pendaftarannya lewat sekolah ada yang diselenggarakan oleh sekolah ada ya. Itu online, bisa digunakan device sendiri. Nah, itu terserah teman-teman pakai headset atau tidak. Nah, ada juga yang kayak harus hadir gitu ya. Nah, itu kadang tergantung sih, kadang tergantung. Tapi biasanya dikasih headset sih biasanya. Headset gitu ya, teman-teman. Pakai headset kayak di lab, kayak di lab UPT di kampus gitu ya, kadang dikasih headset. Tapi kadang juga kayak di ruangan sunyi, kemudian ada speakernya. Seperti itu. Ya, gitu ya. Oh iya, terus tadi yang kedua pertanyaan aku tuh kayak baru aware tentang jawabannya itu waktu diputar kedua kalinya gitu. Apa itu gara-gara
memang belum terbiasa sama aksen Amerikanya atau nanti juga lama-lama bisa ya cuma satu kali putar terus langsung aware gitu jawabannya. Itu sebenarnya kayaknya psikologi kita sih, kayak masih belum konsen waktu pertama. Waktu waktu kedua kita lebih yakin waktu diulangi yang kedua. Ya tentunya sering-sering latihan tentu akan membantu banget. Sering latihan, mendengarkan konten itu akan membantu. Terus konsentrasi tentunya pasti berpengaruh besar. Mungkin di pendengaran yang pertama teman-teman belum siap gitu. Mungkin masih membaca soal-soalnya itu. Baru di pendengaran yang kedua teman-teman baru fokus ke soal. Kadang seperti itu sih. Makanya fokus dan juga latihan mendengar itu akan berpengaruh besar. Tapi jangan pernah berharap nanti di soal resminya akan diulang, nggak akan. Itu Oh, persiapkan dengan matang. Itu ya teman-teman ya. kalau mm-mm. Terus Gimana? kalau misalnya ini Mister mau tanya lagi, jadi eh, kalau misalkan nanti dikasih ada kertas kosong nggak sih boleh kayak nulis gitu. Jadi kayak mungkin kalau kita nulis keywordnya gitu bisa bantu atau emang nggak bisa sama sekali ya? Kalau pengalaman Nggak. saya sih nggak dikasih kertas ya. Tapi kayak pernah dengar gitu ada yang dikasih kertas gitu. Tapi kayaknya dikasih kertas juga kita nggak akan konsen. Jadi ada cerita juga, kalau nggak salah dengar tuh teman saya itu ITP, dia dikasih kertas juga nggak ini kok nggak digunakan oleh dia. Karena kita soalnya itu cepat kan, orang berbicara terus, kalau kita sibuk nulis ya udah ketinggalan. Iya, Heeh, ya betul kan ya. betul. Jadi mending nggak usah gitu. Mending semua ada di memori kita aja. Tapi yang jelas itu Oh, aturannya nanti misalkan dikasih tulisan soal, misalkan seperti itu ya. Misalkan PBT misalkannya ada kertasnya itu nggak boleh dicoret-coret, yang jelas soalnya. Nanti misalkan dikasih kertas durang juga, ya kalau gimana ya tergantung teman-teman ya. Kalau saya sih nggak akan konsen saya nulisnya. Gitu teman-teman. oke, thank you ya Mister jawabannya. Sangat Ya. membantu. Thank you. Oke, karena waktunya udah habis, kita sudahi dulu ya teman-teman ya. Ini berarti udah lebih 12 menit, berarti udah membayar yang tadi ya teman-teman. Thank you very much. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan besok lagi. See you.